So guys, welcome back to Updated Aiden Channel. Nama gue Greg dan sekarang ini gue mau melakukan speed test compare. Tapi tujuan utamanya bukan untuk ngebandingin handphonenya, tapi lebih ke software. Iya, gue mau adu pure Android, yaitu di Google Pixel 6 versus iOS di iPhone 13. Kedua HP ini keluarnya tuh di bulan barengan lah ya, between Oktober, September, jadi ya nggak gitu beda jauh. Dan sebenarnya kalau kita bandingin OS Android sama iOS itu bisa jadi perdebatan yang panjang dan nggak akan habisnya. Tapi kenapa gue mau bandingin? Ya supaya biar kalian bisa lihat lah ya seberapa jauh untuk app launch speednya atau perbedaan fiturnya. Jadi ya sebenarnya kalau kalian tanya, Bang, mending iPhone atau Android? Jawaban dari gue tuh selalu sama. Kalau kalian punya budget lebih, belilah keduanya karena kedua operating system ini saling melengkapi. Jadi, again, harus di disclaimer, video ini gue bukan mau kasih tunjuk siapa yang jelek, siapa yang bagus. Cuma mau kasih tunjuk gimana sih, apa perbedaannya aja. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke guys, jadi di sesi pertama ini gue mau melakukan buka aplikasi. Siapa duluan yang bisa ngebuka, dia yang menang. By the way, karena Pixel buatan Google sendiri, jadi tentu chipsetnya sudah menggunakan Google Tensor, sedangkan Apple menggunakan Bionic chip besutan Apple sendiri. Dan untuk koneksinya, atau koneksi WiFi, sudah gue set di koneksi yang sama. Backgroundnya udah gue tutup nih, tuh udah ketutup ya. Dan langsung aja kita mulai dari aplikasi pertama. Oh ya, by the way, ada 7 aplikasi dan 3 game yang akan gue buka. Rata-rata ada third party dan sedikit aplikasi bawaan. Jadi kita mulai dari Instagram 1, 2, 3. Oke, di iPhone duluan. YouTube 1, 2, 3. Google duluan. TikTok 1, 2, 3. Google duluan 21. Tokopedia 1, 2, 3. Google duluan 31 ya kalau nggak salah. Spotify 1, 2, 3. iPhone duluan, tuh nunggu loadingnya lama. 32. Aplikasi kamera 1, 2, 3. Lebih cepet di iPhone 33. Nah sekarang Google Chrome 1, 2, 3. Lebih cepat di sini kayaknya slightly. Atau nanti gue koreksi di atas aja kalau misalkan gue salah. Sekarang kita masuk ke game Mobile Legends 1, 2, 3. Duluan loading di sini, baru di Google. Sekarang kita lihat mana yang bisa selesaiin duluan. Apakah iPhone? Apakah Google? iPhone? Google? Oh ternyata iPhone 43 atau 44. Nanti gue tulis deh di sini biar nggak bingung kalian. Karena gue sendiri juga bingung guys. Genshin Impact 1, 2, 3. Launch duluan di iPhone, baru Google. Siapa yang bisa selesai duluan? Masuk ke loading utama. iPhone duluan, baru Google. Oke, terakhir untuk PUBG Mobile 1, 2, 3. Berbukanya barengan. Ada animasinya sedikit kalau di Android. Oke. Oke, ternyata di iPhone. Karena loadingnya nih masih lama ya. Padahal koneksi internetnya gue pakai yang sama dan udah ngebut juga guys. Wah ini lama juga nih. Nah baru masuk loading. Nah dia selesai deh guys. Oke sekarang kita masuk ke sesi kedua. Oke guys, jadi di sesi kedua ini gue mau reopen aplikasi yang barusan aja udah gue buka untuk ngetes RAM management mana yang lebih baik di masing-masing software ini. By the way, untuk di app backgroundnya belum ada yang ditutup, jadi kita mulai dari aplikasi pertama Instagram, let's go. Di Google sudah ketutup, itu kosong. Di YouTube, oke, Google udah ketutup. TikTok masih kebuka. Tokopedia masih kebuka. Spotify masih kebuka.
Kamera, iya masih kebuka. Aplikasi Google, oke. Di Pixel udah ketutup karena nunggu loading ulang lagi. Sekarang masuk ke game Mobile Legends 1, 2, 3. Oke, di iPhone udah ketutup. Ya. Kita tungguin loadingnya sampai selesai dulu. iPhone. Oke, baru Google. Oke, sekarang Genshin Impact 1, 2, 3. Jadi yang bikin startupnya agak lama itu di animasinya guys. Google ada kayak sedikit animasi gambar ikonnya dulu, baru masuk beneran ke dalam aplikasinya. Menarik. By the way, untuk speed test atau speed animationnya tidak gua ubah dari developer option, jadi benar-benar bawaan, nggak ada nge-cheatnya guys. Terus kita masuk ke aplikasi terakhir atau game terakhir, PUBG Mobile. Oke, masih bisa kebuka tuh karena masih bisa kesentuh. Jadi untuk skornya nanti gua taruh di sini biar nggak salah. Oke, di sesi ketiga ini gue beneran mau melakukan speed test sesungguhnya, di mana gue akan tutup aplikasinya dari nol, buka dulu, abis itu reopen buat ngetes software mana yang bisa lebih cepat. Jadi langsung aja kalian lihat sendiri. Nah, sekarang gue mau kasih tunjuk ke kalian kelebihan masing-masing software. Ya, karena seperti ngobrol di awal video tadi, memang kedua software ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan sangat susah banget untuk dibandingin. Untuk di iPhone, gue suka banget dengan animasi yang intuitif, responsif. Jadi walaupun refresh rate-nya masih menggunakan 60Hz untuk versi iPhone 13 biasa, tapi berasa mulus-mulus aja kayak menggunakan refresh rate tinggi. Terus kalau kita ngomongin dalam segi lifespan software bisa panjang, bisa dapat jaminan software 4-6 tahun, itu bisa banget. Ekosistemnya bagus, bikin wah susah banget kalau mau keluar dari ekosistem Apple. Dan ini dia yang gue suka. Tuh, kalau misalkan notif kayak gini, bisa kita langsung klik dan kelihatan semuanya. Jadi enak banget sih. Tuh, bisa ngintip tanpa harus masuk ke aplikasi tersebut. Satu sisi, kalau di Android, gue suka banget customization yang lebih menyeluruh. Bahkan hal-hal kecil yang nggak bisa di iPhone bisa. Sesimpel mau pindahin icon ke atas sini, ke atas sini. Ke atas sini bisa. Kalau iPhone tuh nggak boleh ada yang kosong. Jadi benar-benar nggak bisa dipindahin tuh. Mesti ngisi terus di atas. Dan dalam segi widget juga lebih banyak variannya. Pokoknya ini lebih kelihatan bagus aja, lebih menarik home screen-nya ketimbang di iOS 15, walaupun sekarang widgetnya lebih kepake. Oh ya, untuk nih app background, kalau kalian mau clear all bisa langsung, dibanding Apple yang mesti swipe satu-satu tuh nggak ada pilihannya. Jadi ya, kalau kita ngomongin customization, fitur yang banyak, Android memang udah yang paling enak. Bahkan juga lebih gampang dioprek kalau mau custom ROM, developer option, pokoknya lebih enak ketimbang di iPhone. Jadi saran gue kalau kalian pengen nyoba ekosistem Apple dan emang kedepannya plan untuk jangka panjang, silahkan masuk iPhone. Tapi kalau kalian cari fitur, cari yang gampang dioprek, customization, personalization-nya lebih banyak, Android memang gak salah. Tapi kalau kalian tanya ke gue,
Bang, lebih prefer mana? Jawabannya gue lebih prefer dua-duanya karena again, dua-duanya saling melengkapi. Oh ya, terakhir yang gak kalah penting, pertanyaan yang banyak banget ditanya, Bang, kalau misalkan pakai HP Google Pixel buatannya si Google sendiri, gimana Instastory kalau record dari aplikasi Instagram langsung? Jadi, kita tes record bersebelahan. Nih, kayak gini. Gue aktifin fitur handsfree, gerak, dan kita switching ke kamera belakang. Ya, ini gerak-gerak, mana yang lebih mulus? Kira-kira coba guys, komen. Ya. Nih. Jadi masih agak sedikit patah-patah di Android, walaupun memang gambarnya ya jernih nih, jernih sebelum gua upload. Tuh, detailnya masih dapet. Dan yang nggak gitu patah-patah sih sebenarnya. Jadi ini lumayan peningkatan yang jauh. Tapi tetap saran gue kalau misalkan kalian pengen Instagram Story yang lebih mulus, record dulu dari aplikasi bawaan baru di-upload, atau kalian install aplikasi Instander. Ya, gitu aja. So guys, itu dia speed test compare antara iOS versus pure Android. Ya, sebenarnya banyak banget skin atau user interface Android lainnya, tapi gue cuma pengen lihat gimana sih kalau kita adu dengan pure Androidnya sendiri, karena ini sama-sama mereka sendiri yang buat dalam segi software sampai hardware-nya juga. Hasilnya memang sangat menarik. Tapi kalau kalian tanya, Bang, kalau gitu mah Android lebih menang, Bang, kalau gitu iPhone lebih menang. Well, gak ada yang lebih menang, karena kedua user interface ini lagi-lagi harus gua ingetin memang saling melengkapi. Jadi jangan ada mending ini, mending itu, mending ini, mending ini. Pokoknya cocokin aja sesuai kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date